Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nindya Priska Irawatri dengan NIM 030211182126 Pada video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana pengelolaan air asam tambang dengan menggunakan metode wet cover. Sebelumnya, apa sih itu air asam tambang? Air asam tambang adalah air dengan pH di bawah 7 yang mengandung logam terlarut seperti besi atau Fe, mangan atau Mn, dan senyawa sulfat. Air ini menyebabkan pencemaran lingkungan, menurunnya kesuburan tanah, mengganggu kesehatan masyarakat, dan menyebabkan korosi pada peralatan tambang ataupun peralatan yang menggunakan bahan besi. Air asam tambang terbentuk dari reaksi mineral sulfida dengan air dan udara, terutama akibat pengupasan overburden yang mengekspos mineral-mineral ini. Sebelumnya, apa penyebab air asam tambang? Air asam tambang disebabkan oleh tereksposnya mineral sulfida yang kemudian bereaksi dengan udara dan air. Hal ini menyebabkan air menjadi tidak dapat digunakan dan menjadi air limbah. Air asam tambang dapat menyebabkan peningkatan logam di badan air penerima dan keracunan pada biota air. Oleh karena itu, penting untuk pengelolaan air asam tambang agar sesuai dengan baku mutu yang ditetapkan oleh pemerintah agar air dapat dimanfaatkan lagi kepada masyarakat. Air asam tambang tidak dapat langsung dialirkan menuju badan sungai sebab dapat menimbulkan dampak negatif yang besar bagi keberlangsungan makhluk hidup. Adapun proses terbentuknya air asam tambang terbagi menjadi dua, yaitu secara biologi dan secara kimia. Secara biologi, mikroba seperti bakteri mereduksi sulfat atau dapat mengkonversikan sulfur menjadi asam sulfat yang kemudian dapat bereaksi dengan air dan oksigen untuk membentuk air asam tambang. Pada proses ini, mikroba atau bakteri berperan sebagai agen reduksi sulfat, mengkonversikan sulfat menjadi sulfida yang kemudian bereaksi dengan oksigen untuk membentuk asam sulfat. Selanjutnya, proses terbentuknya air asam tambang secara kimia, di mana prosesnya melibatkan reaksi kimia yang sangat kompleks dan melibatkan mineral sulfida, air, dan juga oksigen. Mineral sulfida yang terdapat pada batuan tambang seperti biji besi, tembaga, maupun emas dapat bereaksi dengan oksigen ataupun air untuk membentuk asam sulfat. Reaksi ini dapat terjadi secara spontan ketika air sulfida terkena udara dan air, atau dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti suhu, tekanan, dan aktivitas mikroba seperti yang dijelaskan pada proses sebelumnya. Adapun reaksi dalamnya, di mana mineral sulfida bereaksi dengan oksigen dan air, di mana pada mineral pirit ditambah dengan oksigen ditambahkan oleh air menghasilkan besi fero, sulfat, dan juga sifat keasaman. Selanjutnya, besi feri jika ditambahkan dengan air menghasilkan besi hidroksida dan juga sifat keasaman. Sifat keasaman ditandai dengan terdapatnya senyawa hidrogen atau H pada hasil reaksi. Berikut adalah gambar air asam tambang, di mana pada gambar di samping terdapat air yang berwarna kemerahan yang dapat mengetahui bahwa pH air tersebut di bawah 5 atau memiliki tingkat keasaman yang tinggi, sehingga air tersebut tidak dapat langsung dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar atau dapat digunakan untuk makhluk hidup dikarenakan dapat menyebabkan keracunan, dan bagi manusia, air asam menyebabkan gatal-gatal pada kulit. Karena air asam tersebut, diperlukannya pengolahan air asam tambang, di mana air asam tambang dilakukan untuk
Mencegah masalah lingkungan yang dapat timbul dari aktivitas penambangan. Air asam tambang yang mengalir melalui area pertambangan dapat tercemar oleh material tambang seperti sulfida yang kemudian bereaksi dengan oksigen dan bakteri untuk membentuk asam sulfat. Asam sulfat ini dapat melarutkan logam di alam dan menyebabkan ancaman bagi makhluk hidup, termasuk manusia. Oleh karena itu, penting untuk mencegah terjadinya kontaminasi dengan pengolahan air asam tambang secara efektif. Pengolahan air asam tambang meliputi berbagai metode seperti reklamasi, mengontrol bakteri, mengalirkan air dari lokasi tambang, dan menempatkan sisa proses penambangan secara aman. Dengan demikian, pengolahan air asam tambang dapat membantu menjaga keberlangsungan lingkungan dan mencegah dampak negatif terhadap makhluk hidup. Dari pengolahan air asam tambang terdapat banyak metode, salah satunya metode wet cover. Apa sih itu metode wet cover? Metode wet cover adalah salah satu metode pencegahan air asam tambang, di mana dilakukannya dengan menempatkan batuan yang berpotensi membentuk asam di dalam air atau batuan puff dengan kepanjangan potensial acid forming, di mana material puff ini akan direndam di dalam air sampai kedalaman tertentu dari muka air. Metode ini bertujuan untuk menghambat terbentuknya air asam tambang yang dapat mencemari tanah dan sumber-sumber air permukaan. Dengan cara ini, kontak antara material penghasil asam dengan oksigen dan udara berkurang sehingga pembentukan air asam tambang dapat dihambat. Teknik wet cover secara prinsip sangat sederhana, yaitu penempatan batuan puff atau potential acid forming di bawah lapisan air dengan kedalaman tertentu. Para peneliti banyak mengatakan bahwa kedalaman 1 meter cukup untuk menutup material puff dari kemungkinan teroksidasi oleh adanya oksigen yang masuk ke lapisan batuan puff tersebut. Namun, kedalaman 1 meter ini memiliki syarat tertentu seperti tidak bolehnya air untuk bergerak, baik yang disebabkan oleh angin ataupun secara proses geologi seperti gempa, vulkanik maupun lainnya. Selanjutnya hal ini dilakukan untuk mencegah terjadinya oksidasi atau terjadinya terkontaminasinya oksigen atau terjadinya tersentuhnya oksigen pada material puff ini, sehingga para peneliti juga menyarankan bahwa metode wet cover harus kedalaman lebih dari 1 meter seperti 2 meter atau lebih. Metode wet cover ini juga bisa dilakukan pada area tambang wet cover ini juga bisa dilakukan dengan memanfaatkan lubang bekas tambang yang akan diisi kembali atau backfill dengan overburden, di mana tempat ini akan menyisakan ruang besar agar air menggenangi material tersebut. Tentu saja secara operasional hal ini berarti dapat mengurangi potensi volume yang dapat ditimbulkan di area tersebut, sehingga dapat mengurangi biaya dari penutupan lubang bekas tambang. Batuan puff yang ditenggelamkan itu tidak ada kurun waktu tertentu, atau bisa dikatakan batu puff ditenggelamkan selamanya agar tidak dapat mengontaminasikan air dan lainnya. Berikut adalah gambar lapisan puff dan naf. Di sebelah kiri terdapat ilustrasi metode wet cover, di mana pada gambar ini puff yang pada lubang bekas area tambang akan digenangi oleh air, kemudian diletakkannya naf seperti batu kapur dan lainnya agar air yang masuk ke dalam tidak mengandung asam.
Selanjutnya, NAF akan dilapisi lagi dengan material overburden untuk pelapisan untuk menutupi lubang area bekas tambang. Dan di gambar sebelah kanan merupakan ilustrasi pelapisan NAF dan PAF. Dapat dilihat bahwa pada bagian atas terdapat topsoil. Yang kedua, terdapat batuan NAF yang tidak dipadatkan. Lapisan ketiga merupakan batuan NAF yang dipadatkan. Yang terakhir adalah batuan PAF yang merupakan salah satu penyebab utama air asam tambang. Selanjutnya, batuan yang menunjang metode wet cover yaitu batuan kapur, dolomit, kalsium oksida, magnesium, batuan fosfat, bottom dan fly ash. Bottom dan fly ash dihasilkan oleh hasil sisa pembakarannya batu bara. Adapun keuntungan metode wet cover yaitu efektivitas. Wet cover dapat menghambat pembentukan air asam tambang dengan cara mengurangi kontak antara material penghasil asam dengan oksigen dan udara, sehingga tidak terjadinya reaksi oksidasi yang menghasilkan asam. Yang kedua, kontrol yang lebih baik. Dengan menempatkan batuan yang berpotensi membentuk asam di dalam air, wet cover memungkinkan pengawasan yang lebih baik terhadap kondisi lingkungan yang dapat memantau tingkat asam yang dihasilkan. Yang ketiga, kurangnya biaya atau biayanya yang murah. Wet cover dapat menjadikan alternatif yang lebih murah dibandingkan metode lainnya, karena wet cover ini tidak menggunakan bahan kimia penetral asam, sehingga dapat menekankan biaya yang akan dibutuhkan untuk menetralkan air asam. Namun, wet cover memiliki kelemahan seperti keterbatasannya wet cover yang hanya efektif jika dilakukan pada lokasi yang memiliki kondisi geologi yang spesifik, seperti adanya air yang menutupi material penghasil asam. Yang kedua, ketergantungannya pada kondisi lingkungan, di mana wet cover dapat terganggu jika terjadi perubahan kondisi lingkungan seperti perubahan tingkat air ataupun perubahan komposisi kimia air. Yang ketiga, keterbatasan skala. Wet cover biasanya digunakan pada skala kecil yang dapat menjadi tidak efektif jika diterapkan pada skala besar, seperti pada tambang yang memiliki luas wilayah yang besar. Saja yang saya dapat jelaskan, tapi kita dapat menyimpulkan bahwa air asam tambang merupakan air yang disebabkan oleh material PAF atau potensial acid forming, di mana material PAF ini memiliki kandungan logam yang dapat teroksidasi setelah terkenanya air ataupun oksigen, sehingga air yang terkena PAF menjadi asam dan memiliki pH di bawah 7. Karena sifat keasaman ini, air tidak dapat langsung dimanfaatkan oleh manusia ataupun oleh makhluk hidup karena beracun dan tidak dapat menyebabkan iritasi pada kulit. Oleh karena itu, kita perlu melakukan pengolahan air asam tambang sebelum air tersebut dilepaskan atau dibawa ke air sungai. Dari pengolahan air asam tambang tersebut, salah satunya dengan metode wet cover. Dari yang saya jelaskan, metode wet cover itu merupakan metode penenggelaman material PAF ke dalam air sebelum area tambang ditimbun oleh OB. Seperti ini material PAF, lalu di atasnya itu air, lalu di atasnya itu adalah timbunan overburden. Tetapi hal ini tidak menjadi kewajiban. Wet cover dapat tidak ditimbun, namun dilakukannya pengawasan pada area tersebut agar air tersebut tidak bergerak yang menyebabkan material PAF tersebut teroksidasi. Dan sepertinya ini saja yang dapat saya sampaikan tentang pengolahan air asam tambang dengan metode wet cover. Dan saya minta maaf bila ada tutur kata atau kalimat yang kurang jelas dari saya. Dan saya mengucapkan terima kasih telah menonton sampai sini. Sekian dari saya.
Saya ucapkan terima kasih.